Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mewakili dari Lazismu. Kalau tadi LPCR, terus Mas Hadiko juga ada Zilriel, ini Lazismu juga ada Zilriel. Nanti kalau saya mengatakan zakat, nanti dijawab hebat. Sakit ya? Zakat hebat. Zakat yang kedua dijawab dahsyat. Sakit ya? Yuk kita tes. Zakat hebat. Zakat dahsyat. Lazismu luar biasa. Perlu diajari. Muhammadiyah Jaya. Zakat hebat. Zakat dahsyat. Lazismu luar biasa. Muhammadiyah Jaya. Terima kasih Pak Tumul. Izin menyampaikan tidak banyak yang saya share, tapi katanya Pak Gunawan Lazismu paling banyak tanya. Berkaitan dengan pendirian kantor layanan bergerak beberapa waktu yang lalu, sepertinya masjid sudah kami kumpulkan dua kali. Pertama di Hotel Assalam, yang kedua di auditorium ini. Saya berangkat dari peristiwa beberapa waktu yang lalu, ketika Solo sedang terkena bencana banjir 2007-2014 yang tidak terlalu besar ya. 14 ya, 2014. Satu hari setelah banjir, saya dan teman-teman dari forum organisasi zakat Solo Raya itu kumpul di Masjid Uluga. Nah, kemudian di situ kita memetakan potensi yang dimiliki masing-masing lembaga zakat. Di potensinya apa saja, relawannya berapa, ambilannya ada berapa, terus kemudian alat kebencanaan kapal, enso, ambulan, terus tim medis dan lainnya ada berapa. Dari situ kemudian terungkap ternyata Lazismu itu paling komplit, Muhammadiyah dan ini paling komplit. Relawannya ada, ambulannya kalau itu tidak dihitung dengan rumah sakit kita punya 2. Kalau dihitung dengan rumah sakit masih lebih. Terus tim kesehatan yang itu dikomandoi oleh teman-teman FDMC itu lengkap dari dokter, perawat, dan yang lain, termasuk juga stok obat-obatan. Nah, teman-teman pos itu kemudian bilang, Muhammadiyah itu luar biasa ya, komplit. Misal mau mendirikan negara juga bisa, katanya seperti itu. Sudah punya kokam, cuma nggak punya saudara aja. Kelihatannya tauhid dan amal. Jadi saya mengamini pernyataan itu bahwa saya Muhammadiyah itu kaya. Yang di luar mengatakan seperti itu, tapi kemudian ketika kita introspeksi ke dalam, jadi memang betul kaya. Tapi ada beberapa hal yang kemudian perlu kita benahi. Yang pertama adalah pola sinergi dan kolaborasi. Kita di Muhammadiyah sudah ada majelis lembaga, secara struktur tertata dari pusat sampai rantai. Jamaahnya ada, masjidnya ada, alat usahanya ada. Tapi prakteknya di lapangan kita belum bisa kemudian bersinergi antara satu majelis dengan majelis yang lainnya, majelis dengan lembaga, majelis dengan kondomnya, dan lain sebagainya. Nah, lewat forum ini kami berharap ini menjadi titik awal sinergi bersama untuk kemudian membuat dan mengimplementasikan gerakan jamaah yang itu berbasis dari masjid. Nah, lanjut yang kedua berkaitan dengan kantor layanan bergerak. Tahun 2011 disahkan Undang-Undang Zakat nomor 23 yang ini mempunyai konsekuensi bahwasannya takmir masjid tidak diperbolehkan atau kemudian melakukan pemberian dana, baik itu zakat, infak, sedekah atau dana keagamaan yang lainnya. Kalau kemudian ini dilakukan, maka kemudian bisa terkena delik pidana. Bisa kita bayangkan kemudian penjara itu isinya takmir semua. Iya. Malah jadi pesantren di sana. Nah, apakah itu mungkin? Mungkin. Bisa saja kemudian takmir itu dilaporkan oleh orang-orang yang tidak suka. Nah, bagaimana solusinya agar kemudian masjid ataupun takmir itu menjadi
lembaga yang legal untuk melakukan penggalian dana zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan yang lainnya. Ya caranya kemudian menjadi gerai dari lembaga zakat yang sudah diakui oleh pemerintah, dalam hal ini Lazismu sebagai salah satu lembaga zakat yang sudah diakui. Nah, dengan menjadi gerai, maka masjid mempunyai kewenangan untuk melakukan penggalian dana tersebut, aman, sah. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan tinggal membahas strukturnya. Strukturnya apa? Ya sudah disamakan saja. Struktur gerai, struktur takmir adalah struktur gerai Lazismu di masing-masing masjid. Ketua takmir juga sebagai ketua gerai, sekretaris takmir juga sekretaris gerai, bendahara takmir juga jadi bendahara gerai. Nah, mekanismenya kemudian silakan struktur itu diajukan melalui kantor layanan. Kantor layanan ini posisinya berada di PCM. Jadi ke depan kantor layanan ini hanya ada di PCM dan rumah sakit dan perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, di bawahnya amal usaha, di SMP SMA termasuk masjid nanti namanya menjadi gerai. Kita akan tata seperti itu. Nah, kemudian diajukan ke kantor layanan meneruskan ke Lazismu. Nanti Lazismu akan menerbitkan SK yang berisi bahwasanya simpulan sebagai ketua takmir sekaligus merangkap sebagai ketua gerai. Nah, setelah itu kemudian kita buatkan rekeningnya. Rekeningnya ini virtual account. Jadi setiap masjid punya virtual account sendiri-sendiri yang berbeda dengan masjid yang lainnya. Dana itu kemudian masuk ke virtual account itu. Nah, apakah dana itu hilang? Ini yang kemudian sering jadi pertanyaan. Dana itu tidak hilang, Pak. Tidak menjadi miliknya Lazismu. Ini tadi saya tunjukkan ke Pak Dodi. Setelah ada teman saya pengelola lembaga zakat dan dia menjadi unit pengumpul zakat di bawahnya Basnas. Saya tanya, Mas, berapa potongan UPZ-nya Basnas? 30%. Jadi semisal kemudian lembaga zakat itu dapat 100 juta, yang 20% masuk Basnas, yang 70% kembali ke lembaga zakat itu. Nah, bagaimana dengan gerai dan kantor, khususnya gerai? Dalam hal ini masjid, dana yang masuk ke Lazismu 90% nanti akan dikembalikan ke masjid. Yang 10% itu menjadi dana kelola yang itu bisa digunakan untuk kegiatan ranting. Kenapa kemudian kita linkkan dengan ranting? Karena di perjalanannya banyak masjid yang kemudian tidak bersinggungan dengan ranting melalui diri-diri. Nah, dengan adanya ini kemudian kita mencoba mengeratkan jalinan antara masjid dengan ranting. Artinya dana itu akan kembali 100% pada uang, tidak untuk direkturnya atau manajernya, tidak ada. Nah, dana 90% itu nanti akan diwujudkan dalam program-program. Tahun ini kami membuat program yang namanya Kampung Bunga, Kampung Senang. Kenapa kemudian Kampung Bunga? Kami berharap kampung itu isinya orang yang senang, tidak ada orang yang susah. Tidak ada lagi orang tua yang susah pikir anaknya besok bayar SPP pakai apa. Tidak ada lagi orang tua yang susah besok yang mau anaknya pakai apa. Tidak ada lagi orang tua yang susah besok sarapan apa. Karena di kantongnya cuma ada kartu Indonesia Sabar. Jadi sabar aja. Dari mana itu kemudian bisa berjalan? Dari dana masjid dan dana umat. Jangan sampai kemudian dana dari umat yang masuk kas masjid itu kendor di rekening sampai ratusan juta. Sementara tetangganya jamaahnya bingung mau nebus sama ini, nebus ijazah nggak bisa. Jangan sampai seperti itu.
terus kemudian larinya ke pinjol, nggak bisa lunasi terus kemudian bunuh diri. Itu yang dosa siapa? Yang dosa takmir ya. Ya dosa sosial. Nah, lewat program kampung bunga ini kami membuat step by step ada di halaman belakang. Mau silahkan dibaca. Nah, dana umat itu akan kita wujudkan oleh program itu. Minimal ada program dakwah 1 masjid 1 habib untuk setiap tahunnya. Jadi anak-anak kita itu kemudian kita berikan beasiswa, kita masukkan ke pondok pesantren 1 tahun kirim 1. Terus kemudian tahun kedua nambah 1 lagi, tahun ketiga nambah 1 lagi, tahun keempat nambah 1 lagi. Insya Allah tahun kelima dan berikutnya kita sudah panen kader-kader yang paham dengan agama. Jadi tidak perlu lagi susah-susah nyari imam masjid. Itu ketemu imam masjid, ya makanya kita dulu ini. Insya Allah tidak akan seperti itu. Terus kemudian ada program pemberdayaan ekonomi. Yang mana pemberdayaan program ekonomi nanti bisa dihandle dari majelis ekonomi dan kewirausahaan. Jadi tidak dihandle lazisme semuanya. Nah, endingnya apa? Endingnya masjid kemudian menjadi solusi dari permasalahan umat tadi. Jamaah tidak lari kemana-mana, merasa diopeni. Kalau sudah merasa diopeni, mereka akan semakin nyaman di masjid. Ada masalah akan datang ke masjid, tidak ke dukun dan yang lainnya. Dan endingnya apa? Gerakan jamaah, dakwah jamaah ini akan berjalan. Dari 60 ranting itu pinter gitu Pak Zeri, 61 ini semuanya akan hidup. Syukur-syukur rampung muktamar periode muktamar 48 ini rantingnya bisa nambah. 143 masjid ini bisa hidup semuanya. Catatan kami dari 143 masjid ini baru 30 masjid yang kemudian menyatakan kesediaan menjadi gerai lazisme. Kami mohon, yuk bareng-bareng kita merapikan saf dan jamaah kita ini. Insya Allah ini momentum kita. Akhir muktamar periode muktamar 48, 143 masjid itu sudah menjadi gerai lazisme. Dan insya Allah memberikan manfaat untuk semuanya. Gitu. Dan kami garansi tidak ada uang masjid itu yang kemudian dibawa lari takmirnya. Ini tadi saya coba searching. Ternyata kasus keuangan masjid yang kemudian melibatkan takmir itu banyak. Ada yang gondol uang 266 juta. Nah, kalau sudah seperti itu, saya sudah uangnya dikembangkan untuk program-program. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Kami nanti akan share form untuk kesediaan menjadi gerai lewat LPCR, monggo nanti bisa LPCR bisa share kepada masjid-masjid yang lainnya. Terakhir, Kampung Bunga ini akan menjadi prototipe pemberdayaan kampung versi Muhammadiyah Kota Solo. Versi Muhammadiyah Kota Solo. Nah, monggo kampung mana atau ranting mana yang akan menjadi pionir, kami tunggu. Kita bisa duduk bareng untuk kemudian menjelaskan stepnya seperti ini, stepnya seperti ini. Nanti akan juga akan dibantu dari LPCR dan majelis yang lainnya. Terima kasih. Bila disebutkan, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru mau saya somprit sudah berhenti. Luar biasa nih Pak Rena, kayaknya punya mata batin ya. Saya tahu ini mau somprit. Luar biasa. Jadi LPCRPM menyadari bahwa dengan sistem kita bisa berdakwah dengan efektif gitu ya. Maka beberapa majelis coba dikumpulkan, kemudian diajak bersama-sama untuk
mengembangkan dakwah di tingkat grassroots. Tidak hanya masalah keuangan saja, di era sekarang ini juga sangat deras arus informasi. Jadi apakah kita mau dijejeli informasi, mendapatkan informasi? Kalau kita mendapatkan sering nanti kalau ibaratnya komputer itu hang, jadi diberi informasi yang banyak sekali dan kita nggak bisa memanage informasi itu sehingga apapun yang justru yang jelek-jelek yang akan masuk. Menyadari itu, maka masuk ke dunia digital atau online, terutama media. Media ini ternyata di beberapa penelitian, kalau Pak, ini bisa menjadi moderasi bagi kemajuan. Dia bisa merubah hubungan antara faktor satu dengan faktor yang lain. Bisa merubah pola. Itulah media. Bahkan dia tuh bisa brainwash, merubah pikiran seseorang. Orang menjadi baik manakala dia mendapatkan informasi-informasi yang baik. Maka dakwah lewat media disadari oleh Muhammadiyah ini menjadi hal yang penting, sangat penting bahkan. Terutama adalah tak luput ya semuanya ya, terutama generasi muda yang. Tapi keterampilan kita untuk menyajikan naskah tulisan yang menarik, yang argumentatif itu tidak banyak yang memilikinya. Jadi kemampuan kita untuk membuat narasi yang argumentatif, yang masuk akal, itu jarang dimiliki. Nah, oleh karena itu penting kita mendengarkan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh panelis kita berikutnya, yaitu Pak Salahuddin Muzadzin. Betul ya? Muzadzin, kepada beliau saya persilakan.